sampahnya. Ini mail berasnya ya. Output dari kampung biogas ini sebenarnya kita punya asumsi bahwa yang pertama kampung ini tuh juga dia bisa menghasilkan dari segi output produk, sama juga kita bisa membantu ekonomi masyarakat di kampung ini. Nah, jauh lebih aman ketimbang pakai LPG karena potensi lebih meledaknya lebih gampang yang LPG ketimbang yang ini. Sebenarnya energi yang terbarukan tentang pengelolaan sampah saya pikir harusnya dari dulu dilakukan gitu. Cuman tidak ada keberanian untuk ke arah sana gitu aja. Kalau kita sudah berani dan itu harus kita lakukan dan bisa. Biogas adalah salah satu alat. Ini kita ke rumahnya Mbak Par. Assalamualaikum. Bapak ngambil sampah. Kita timbang dulu ya Mbak Par. Timbang dulu. Timbang dulu. Timbang. Ini ada. Jadi pertama di sini kita kenapa nerima reaktor dari JRMK? Jadi kita itu ingin warganya itu sadar akan sampah gitu. Ya, jadi misalnya tadinya dengan buang sampah sembarangan, jadi dengan adanya JRMK ikut gabung di biogas ini, sampahnya itu jadi ada nilai harganya gitu. Dari yang per kilo itu jadi Rp3.000. Jadi kan dia sadar, oh jadi kita nggak perlu nih buang sampah lagi karena sampah kita dihargain gitu. Dan untuk permanfaatannya dia bisa pakai biogas kita. Dengan kayak gitu dia mengurangi biaya pembelian gas LPG. Jadi dua keuntungan nih. Yang pertama dia mengurangi biaya LPG yang sering dia beli, yang dia pakai. Kedua, sampahnya dia juga kita beli gitu. Jadi misalnya kayak ini kan, jadi setiap kampung itu ada semestinya harus adanya 2 kelompok. Satu kelompok itu kan terdiri 10 orang. Karena kita di sini anggotanya belum terlalu banyak, jadi kita dirikan satu kelompok dulu 10 orang. Daripada sampah dibuang, mending kita jual nih ke koperasi gitu. Itu sih maksud dan tujuannya, dan mengurangi sampah di Muara Baru ini gitu. Assalamualaikum. Bu, kita mau ambil sampah. mau ambil sampah. Bentar ya, Bu. Nih, ini sampahnya, Bu. Oh. Ditimbang dulu. Setengah kilo. Ya. Ini cucian berasnya ya? Nah, cucian berasnya mana, Bu? Ya. Kalau untuk energinya sendiri kan ini juga baru ya, baru dimulai gitu. Untuk apinya juga kan belum stabil gitu. Tapi kemungkinan nanti ke depannya kita bakal manfaatin ke warga-warga yang lain kalau apinya sudah stabil. Dari JRMK sendiri sudah sosialisasi, nanti bakalan ada biogas. Ya, yang pertama itu nanti kita kasih tahu ke anggota koperasi yang mau ikut partisipasi untuk sampahnya mau kita beli gitu. Itu semua udah disosialisasikan.
ke warganya. Timbang. Oh iya, kita timbang dulu. Ya, setengah kilo. Ada ya, 1 kilo. Jadi kalau dari warga itu kita kasih harga sampahnya itu kita beli per kilonya 3.000. Nah nanti itu nggak cuma satu orang, nanti sekitar 10 orang karena kita baru satu kelompok ya. Nah yang setiap hari kita masukin itu 10 banding 10 liter air beras dan 10 kilo sampah organik atau sampah sayuran bekas rumah tangga. Gitu. Itu juga sampah rumah tangga nggak asal sayur aja, maksudnya nggak misalnya kayak tulang itu nggak bisa, terus kayak biji salak pun nggak bisa, kulit salak pun nggak bisa, tetap harus dipilah-pilah sih, nggak semua masuk ke reaktor itu. Jadi warga juga masih belum, misalnya kayak kalau biasa di Cakung itu kan dia pakai tinja ya, tinja manusia gitu kan. Kalau ini kan pakai sampah bekas masak gitu. Kalau kedepannya sih saya belum ngelihat lah gitu. Soalnya saya sendiri juga masih agak ini ya, kalau gasnya ini masih belum stabil gitu. Dari pupuk cair itu kita bisa manfaatin untuk tanaman hias gitu. Jadi kampung-kampung itu satu kita lihat asri karena ada tanaman hias, pupuk kita nggak beli gitu. Jadi ibaratnya lebih asri lah, kampungnya lebih bersih gitu dengan adanya biogas ini. Kalau bisa sih, memang kita kan pengennya nambah lagi nih, Iya. karena kita kan di sini ada keuntungan ya. Iya, benar banget. Selain minyak, selain Sampahnya pupuk udah cair cair. ya, kita juga ada biogasnya. Biogasnya itu bisa digunakan. Nah, ini satu apa namanya? Dari satu reaktor. Reaktor itu cuma Ternyata, satu iya. yang dapat gitu. Kita yang terdekat, kita cari yang terdekat. Jadi kelebihan nanti makanya nanti kita akan atur mana aja yang bisa. Apa kalau yang ini berlebihan kita akan salurkan ke Bagi-bagi yang lagi ya. terdekat. Iya, gitu. Tapi diharapkan berarti nanti kemudian harinya tuh kalau misalkan di sini udah berhasil dan berjalan dengan baik, pengennya tuh nanti ada tambah reaktor lagi ya Bu ya. Sebelumnya ini kita tuh di sini ada dua organisasi nih Mas. Yang pertama itu ada AKUR, yang kepanjangannya itu Arsitektur Kampung Urban, dan yang kedua dari JRMK, Jaringan Rakyat Miskin Kota, yang juga ada hubungannya sama UPC juga, ada Urban Poor Consortium. Nah kami berdua ini, AKUR dan JRMK, kami sedang mendiskusikan bagaimana nih yang bisa kita lakukan terhadap kampung-kampung yang ada di Jakarta nih. Nah, akhirnya kita mencoba mencari dan kita keluar dengan ada 3 isu. Yang pertama itu ada isu lingkungan, yang kedua isu sosial, dan yang terakhir itu adalah isu ekonomi. Itu air cucian beras ya Pak ya? Ya, ini air cucian beras. Ini terus sampah organiknya. Oh, dijadiin satu ya? Iya, jadi satu. Jadi di sini skemanya dari satu reaktor biogas itu kan dibutuhkan 20 kg, 10 kg sampah organik, 10 liter air cucian beras. Nah, setelah kami dari tim ini sempat melakukan riset, kita menemukan bahwa satu kepala keluarga itu kurang lebih menghasilkan 0,5 sampai 1 kg sampah organik per hari. Nah, dari situ kita mikir, oh iya kalau gitu untuk bisa memenuhi 10 kg itu berarti kan dibutuhkan kurang lebih 10 sampai 20 kepala keluarga. Nah, di situ kita pecah lagi tuh jadi per kelompok, namanya 10 kelompok. Jadi maksudnya 10 kelompok itu satu kelompok terdiri dari 10 kepala keluarga. Di sini tuh kami sudah dihitung per kilogramnya itu 3.000 rupiah. Nah, kalau kita hitung aja ya Mas, dari satu hari misalkan 3.000 rupiah gitu, kali 30 udah 90.000. Itu dalam 1 bulan. Selain bisa untuk bayar sampah, mereka pun juga bayar per bulan koperasi bisa dari sampah tersebut.
Ini yang masih nyala. Selain kita udah bisa ngurangin sampah, kita juga mengharapkan nanti walaupun tidak banyak-banyak banget ya, tapi itu bisa membantu ekonomi dari kepala keluarga yang ada di kampung-kampung ini. Nah di sini itu selain kita ngambil sampah, kan ada yang dihasilkan kan ada dua tuh ya mas ya outputnya dari reaktor biogas ini. Ada biogas dan yang kedua tuh ada pupuk cair. Nah pupuk cair ini nih yang bisa kita bisa berikan kembali ke masyarakat atau di kampung ini sendiri. Jadi sebenarnya fokusnya itu selain ke energi, kami juga fokusnya ke isu sosial, isu lingkungannya juga. Yang bayangin awalnya sampah, habis itu bisa kita ubah jadi pupuk cair yang malah menguntungkan lingkungan itu sendiri. Nah untuk mengenai biogasnya, itu memang kita tuh tidak untuk banyak hal ya. Tapi nanti rencana kedepannya kita, ini kan per titik ya. Ini per RT lah ibaratkan. Nanti tuh kita berharap kalau misalkan di 6 titik kampung yang udah kita melakukan percobaan ini nanti berhasil dan ternyata hasilnya itu bisa sustainable, nanti tidak ada kemungkinan nanti titik-titik lainnya pun juga akan ada dikasih reaktor biogasnya lagi. Hari ini kita mau mencoba merancang bangun reaktor biogas ukuran rumah tangga. Nah, yang kita mau bangun sekarang ini proses pra pembangunan. Jadi kita mau bikin lubang di sini. Lubang ini diameternya 2 meter. Ini mah masalah keberanian melakukan saja sebenarnya. Kalau masalah regulasi tadi, saya nggak bermain di komunitas ini mengesampingkan masalah regulasi sebenarnya. Masalah saya lebih senang bermain di tradisional tadi yang kita diskusikan ya. Tradisional itu malah lebih kuat sebenarnya gitu. Tanpa bantuan pemerintah atau apapun kita masih bisa jalan. Di grassroots kita akan bergerak sendiri gitu. Mau diakuin atau mau tidak, kita mau melakukan. Karena dasarnya bukan karena ada regulasi gitu. Karena kebutuhan memang anak kita mau seperti apa nanti ke depannya, lingkungannya mau hancur atau enggak gitu. Itu yang kita mau kejar gitu. Jadi regulasi saya pikir dia nanti akan mengikuti sendiri, secara otomatis dia akan mengikuti sendiri. Kita sampai pada tahap pemasangan inlet. Pipa inlet ini ukurannya 4 in. Nanti ada bangunan untuk memasukkan si sampah yang menjadi bahan utama untuk pembuatan gas metan di dalam sini. Setiap hari kita akan memasukkan sampah sebanyak 20 kilo dicampur 1:1 air. Gitu. Air apa ini? Lebih bagus air cucian beras. Karena di cucian air beras banyak mengandung glukosa. Dan glukosa banyak disukai oleh bakteri. Dia akan lebih rakus. Gitu. Dan kalau dia akan lebih rakus, produksi gasnya juga akan lebih banyak. Dan cepat. Nah nanti ada pipa yang mengarah ke biodigester. Di sini akan terjadi proses kimianya, semuanya ada di dalam sana. Nah setelah terjadi proses kimia, gas tertangkap, ini namanya turret. Nah ini yang mengarah ke kompor. Gitu. Kompor ini ada keran utama. Jadi setelah keran ini nggak dibuka, di sana nggak akan nyala di kompor. Begitu. Kalau ini dibuka, baru dia akan ada proses penekanan dari outlet ke dalam sini. Nah, yang tadi saya bilang proses hidrolik itu antara ini dan ini tersambung. Ini dua bangunan yang berbeda tapi dia tersambung di tengah. Kalau ini masif, efeknya akan lebih jauh hebat begitu. Kalau masif semua, misalkan desa saya juga banyak yang memakai, akhirnya permasalahan sampah akan selesai begitu. Di Jakarta juga begitu saja. Jadi artinya tersambung antara hilir dan hulu dan hilir itu akan tersambung sendiri.
Ini instalasi yang cukup sangat penting dan harus ada. Namanya water trap, water drain. Jadi dia fungsinya menangkap air yang ada di kandungan gas. Karena gas biogas ini tidak murni 100% metan. Jadi ada oksigen, ada karbon, ada yang lain, hal yang lain yang tidak bisa terbakar dan dia akan tertangkap oleh di sini. Secara real, api bisa terpakai, penyelesaian masalah sampah selesai, bisnis pergolakan yang kita tadi bilang energinya akan berputar di situ terus, itu hebat. Nah, dari uang yang bergulir itu bisa aja setiap orang, setiap bulan bisa nambah 1. Biogas, nambah 1. Jadi nanti semua banyak orang, dari 40 itu bisa nanti punya semuanya, begitu. Nanti kalau misalkan di sini ternyata berhasil, mereka sustainable, bisa tahan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nanti juga kita akan bisa lihat nih, oh ternyata di kampung ini nih bisa nih dan berhasil. Nanti kita bisa berikan lagi reaktor biogas yang baru lagi. Jadi 10 rumah kita kasih 1 reaktor biogas. Nanti 10 rumah di sampingnya kita kasih lagi. 10 rumah di sampingnya kita kasih lagi. Kayak gitu untuk secara pandangan ke depannya ya. Jadi tidak hanya sebatas kita bersihin sampah dan menghasilkan energi, tapi nanti pun juga secara bertahap akan tercipta suatu ekonomi dan suatu organisasi yang tersendiri bagi masyarakat atau kampung kota ini nantinya. Udah 10 kilo lebih ini. 20 kilo itu. Nah, kalau misalnya bayang ke depannya benar sekali tuh Mas, karena kan kita kan ini per koperasi ya. Nanti kalau misalkan koperasi ini, kita pun juga bisa ibaratkan nanti misalkan dari titik-titik kampung ini, kalau misalkan dia punya aula atau punya balai warga, kalau misalkan ada masak-masak, itu mereka bisa mengurangi itu, nggak perlu lagi menggunakan atau beli LPG lagi kan. Dia bisa langsung menggunakan biogas yang udah kita simpan. Atau biogas itu emang dia tuh per hari itu bisa untuk masak kurang lebih 1-2 jam atau kurang lebih 90 menitan. Kalau satu reaktor ini nggak semua dari 40 orang itu bisa memakai apinya, nggak bisa begitu. Karena satu reaktor itu paling maksimal 3 rumah lah. 3 rumah, 1, 2, 3 kita pakai begitu. Nah, 37 rumah mendapat apa? 1, sampah nggak bayar dia. Jadi tinggal nanti dikirim ke sini, dibuang di sini. Situ permasalahan lingkungan selesai gitu di setiap rumah, 37 rumah itu. Yang kedua, masalah bisnis pupuk begitu. Dari 40 rumah itu akan mendapat uang yang hebat dari pupuk begitu. Dan itu bisa dipermainkan di satu kelompok itu, 40 rumah itu mau diapain itu terserah kelompok itu begitu. Ekoton hanya memfasilitasi proses sampai terjadinya uang masuk ke kelompok itu. Satu rangkaian tentang di biogas yang fungsinya adalah supaya kita mengetahui dia ada gas di dalam sana atau tidak. Kalau di gas umum ini namanya regulator, tapi kalau di biogas ini namanya manometer. Nanti cara kerjanya kalau kita buka di keran utama, dia akan menekan air yang ada di sini untuk menuju ke sini. Nah, ini ada ukuran-ukurannya. Gitu. Yang sini akan turun, dia akan menaik. Tapi ketika kita pakai apinya, yang di sini dia akan naik dan dia akan turun. Ketika sudah di warna ini, kalau ketika dia antara yang kanan dan yang kiri sejajar, artinya gasnya sudah habis. Begitu. Tapi kalau aturannya
sebelum sampai habis sebaiknya dimatikan. kalau proses yang paling cepat adalah 2 jam juga sudah menghasilkan gasnya sudah ada. Nggak perlu sampai 1 hari 2 hari nggak ada. Kalau proses terjadinya api paling cepat 2 jam, paling lama 8 jam sudah. Bulan ini udah beli, maksudnya kalau terhubung dengan tabung gas gimana Bang? Kalau beli sih kita beli, tapi itu nggak fokus kita pakai ya khusus dari biogas ini. Itu buat serep aja. Jadi nggak dipakai. Belum kita pakai. Full murni sementara ini. Iya, dari biogas sendiri aja. Iya. Berarti udah menghemat, kalau sebulan biasanya beli berapa? 5 ya Pak? Ya paling dikit 4, sampai 5 juga gitu, tergantung kita banyak masak apa enggak. Kalau secara nasional ada program Zero Waste Cities. Kalau saya mau bikin sendiri kampung miskin sampah kayak gitu yang lebih merakyat lah bahasanya begitu. Nah saya memang programnya memang kampung miskin sampah. Nanti saya udah berpikir kalau setiap rumah nanti punya reaktor kan sampahnya kurang berarti. Biogas ini dipakai di kompor. Boleh bisa kita lihat Pak nyala apinya seperti apa Pak? Bisa. Oke. Nah, bayangan ke depannya nanti semakin banyak reaktor-reaktor biogas yang ada, akan semakin dikit juga orang-orang dari warga kampung ini yang mempunyai ketergantungan terhadap gas-gas LPG yang 3 kilo. Dari situ kan dia bisa, selain bisa mengurangi pengeluaran dia pun juga bisa terbantu gitu dengan adanya biogas ini. Lingkungan selesai, gas dapat, sama bisnis pupuk, pertanian, organis. Nanti arahnya program pertanian organis kayak gitu kan bisa kita bangun bersama-sama. Tinggal keberanian dan kemauan. Mau tapi nggak berani percuma. Berani tapi nggak mau ya juga percuma. Keberanian dan kemauan harus sejalan.